Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Apa sih itu mutlak? Jadi, mutlak itu erat kaitannya dengan jarak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh berikut. Yang pertama, nilai dari mutlak 5. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita siapkan dulu garis bilangan seperti ini. Kemudian, berdasarkan ini tadi, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Jadi kita hitung jaraknya antara bilangan ini dengan 0 pada garis bilangan ini. Nah, untuk menghitungnya seperti apa? Kita bisa lakukan seperti ini. Jarak antara 0 dengan bilangan ini 5. Nah, berapa jaraknya? Kita hitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak antara 0 dengan 5 ini itu adalah 5. Maka kita peroleh nilai dari mutlak 5 itu sama dengan 5. Kemudian bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, nilai dari mutlak negatif 3. Jadi di dalam mutlak itu bilangannya negatif. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti soal yang pertama, kita siapkan dulu suatu garis bilangan. Lalu kemudian berdasarkan ini tadi, berarti kita hitung jarak dari 0 ke negatif 3 ke sini. Berarti hitungannya seperti ini, jarak dari 0 ke negatif 3. Nah, kita hitung jaraknya berapa? Jarak dari 0 ke negatif 3 itu 1, 2, 3. Berarti jaraknya itu 3. Sehingga diperoleh nilai dari mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Nah, dari kedua contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa mutlak itu dapat diartikan juga dengan jarak. Kemudian, mutlak tidak memperhatikan arah. Jadi mau arahnya ke kanan ataupun arahnya ke kiri itu tidak berpengaruh terhadap nilainya. Karena yang kita hitung itu adalah jaraknya. Kemudian, nilai suatu mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi mau arahnya ke kanan ataupun arahnya ke kiri, nilainya itu pasti akan selalu positif seperti pada contoh sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemudian kita masuk pada definisi nilai mutlak. Nah, kita misalkan dulu ada suatu bilangan X, di mana X itu kita misalkan sebagai bilangan real. Maka mutlak dari X ini itu akan bernilai X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau X-nya ini lebih besar atau sama dengan 0, maka hasilnya akan bernilai X. Nah, kemudian kalau X-nya itu kurang dari 0, berarti kalau di dalam mutlak ini kurang dari 0, maka hasilnya akan negatif X atau negatif dari dalam mutlak sini. Nah, maksudnya seperti apa? Kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, nilai dari mutlak 5. Lihat, jadi kita perhatikan dulu bilangan yang ada di dalam mutlak ini, yaitu 5. 5 ini apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Ya, jadi 5 ini bilangan yang lebih besar dari 0, berarti dia masuknya di sini. Karena 5 ini adalah bilangan yang lebih besar dari 0, maka masuknya ke sini. Maka nilai dari mutlak 5 itu sama dengan 5 juga, karena berdasarkan definisi yang ini.
nilai dari mutlak X akan bernilai X juga jika X-nya lebih besar dari 0. Nah, karena dia 5 ini lebih besar dari 0, maka hasil dari mutlak 5 ini, yaitu 5 itu sendiri. Kemudian, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nilai dari mutlak negatif 5. Jadi, di dalam mutlak ini bilangannya negatif. Nah, karena bilangan ini adalah bilangan negatif, dan pastinya dia kurang dari 0, berarti dia masuknya ke sini. Nah, nilai dari mutlak ini akan menghasilkan negatif dari di dalam mutlak ini, berarti hasilnya adalah negatif dari negatif 5. Jadi hasilnya negatif dari negatif 5. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya positif, maka diperoleh nilai dari mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baiklah, untuk pertemuan pada materi konsep nilai mutlak cukup sampai di sini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dengan materi persamaan nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.